Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabi ba'da. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 01 Bulen, seterusnya rekan-rekan majelis guru yang sempat menghadiri acara kita, itu sosialisasi tentang designasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebenarnya penerapan budaya positif di sekolah ini bukan saja dipakai atau digunakan untuk sekolah kita, tapi kalau bisa ini dapat diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia dengan tujuan bahwa kalau terjadi budaya positif yang dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anak sekolah di setiap sekolah, maka akan membuat perubahan yang lebih bermutu ke atasnya nantinya. Adapun contoh-contoh budaya positif itu diantaranya adalah salah satunya melaksanakan keyakinan kelas. Jadi antara perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan itu sangat jauh. Kalau peraturan itu di sekolah, biasanya kita di sekolah itu melaksanakan peraturan, di mana peraturan itu tentu ada sanksi. Umpamanya, bagi anak yang terlambat maka akan dihukum atau disuruh pulang. Itu adalah satu peraturan. Nah, ini akan menyengsarakan anak. Peraturan inilah yang sebenarnya yang tidak boleh lagi kita laksanakan di sekolah. Memang tujuannya sama, keyakinan kelas juga peraturan. Cuma kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh murid, disahkan oleh murid, disetujui guru. Kalau peraturan itu datangnya dari guru. Suka tidak suka, anak kita akan harus mengikuti peraturan. Itu bedanya. Jadi saya berharap kepada kita semua, mulai saat ini mari kita sama-sama di sekolah kita terutama, kita ubahlah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau sudah diyakini murid, tentu mereka yang mengatakan apa sanksinya, apa konsekuensinya. Nah, bukan kita lagi sebagai guru. Itulah yang akan kita pelajari kita atau saya sosialisasikan kepada kita bersama pada kesempatan hari ini. Kemudian sebelum itu kita ada pertanyaan ini, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama pertanyaannya atau pernyataannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah kita setuju? Yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sebenarnya kedua-duanya ini yang bersama, cuma perbedaannya, apakah dengan peraturan tadi kita hukum bisa mendisiplinkan anak? Bisa, tapi terpaksa. Berbeda dengan memberikan penghargaan dengan meningkatkan motivasi. Itu aja bedanya. Ya, jadi kalau peraturan itu dilaksanakannya dengan baik, tapi dengan rasa terpaksa, dengan takut dengan guru, atau takut dikeluarkan, atau takut disuruh pulang, nah itu tidak baik. Nah itu budaya. Kita harus membudayakan budaya positif itu yang datang dari intrinsik jiwa anak itu sendiri, sehingga dia tidak mau melanggar aturan tersebut atau keyakinan yang dibuat tersebut. Itu bedanya. Terus kita lakukan dengan berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, itu tentu kita sebagai guru, tugas kita harus pandai mengontrol siswa kita di masing-masing kelas kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang tua merasa bersalah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Nah, karakter itu kebiasaannya itu, sifatnya itu dapat berubah, mengeluarkan kebiasaan itu kalau dia merasa bersalah. Jadi peraturan yang dia langgar, dia sendiri yang merasa salah. Bukan karena istilahnya sadar dia, oh sebenarnya saya salah. Nah itu yang datang dari dalam, itu yang akan kita gali kepada anak-anak. Kemudian ketiga, itu semua bujukan, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan, rayuan, godaan agar anak itu mau melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang keempat,
Itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita sebagai orang dewasa tentu kalau kita membuat peraturan kita bisa berupa paksaan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah itulah dia kalau kita yang dapat. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon yaitu teori kontrol. Pertama stimulus respon yaitu mencoba mengubah orang lain sama dengan kita. Artinya kita maunya orang lain itu seperti kita, kan tidak mungkin kan? Nah, bisa saja dipaksakan, tapi tidak mungkin seperti kita. Kalau saya baik, dia tidak baik kan? Kita maunya dia harus baik seperti kita, tidak juga. Nah itu dia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, setiap perbuatan anak itu yang buruk itu kita selalu menilai itu salah, padahal belum tentu. Kenapa dia terjadi perilaku buruknya nanti di belakang nanti kita pelajari kembali atau kita sampaikan kembali. Bukan karena kadang-kadang dia berbuat buruk itu dianggap semata-mata dia salah, tidak, belum tentu. Karena mungkin ada kepentingan pribadi sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya orang lain bisa mengontrol saya. Tentu kita harus mengerti atau mengetahui harus orang yang mengontrol kita. Tidak mungkin. Yang sebaiknya kita yang mengontrol kita, bukan orang lain. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita yang mengontrol orang lain. Terus berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau kita sudah membujuk anak kita belum juga mau, maka kita harus memaksa. Nah itu dia. Kemudian model berpikir menang kalah. Menang kalah. Terusnya teori kontrolnya berusaha memahami pandangan orang lain. Kita harus memahami bagaimana respek cara pandang kita terhadap seseorang tersebut. Sama halnya dengan kita ada suatu masalah. Kalau ada suatu permasalahan, kita jangan selalu berpihak kepada satu pandangan. Saya ambilkan sebagai contoh seorang pencuri katakanlah yang seperti viral di televisi atau di media sosial, pencuri coklat. Nah, kalau kita menilai sebagai seorang pencuri, kita di badan yang tidak mencuri, pasti kita menyalahkan yang mencuri. Kenapa dia mencuri? Kan salah dia dihukumlah. Itu kalau kita tidak dari posisinya. Tapi kalau kita di posisi si pencuri, yang mencuri ini kan bukan berarti tidak punya alasan dia. Kenapa dia mencuri? Mungkin dia sudah betul-betul kepentingannya sudah mendesak, terpaksa dia melakukan mencuri itu, wajar saja. Sementara yang kena curi ini tidak tahu apakah dia terpaksa atau tidak. Selama ini dia sudah sering kehilangan mungkin, sehingga dia melaporkanlah pencuri katakanlah sebuah coklat, sehingga dipenjaralah orang yang akan mencuri. Apakah tega kita? Padahal itu baru dia berbuat. Tapi karena kita sering tadi menilai dari sebelah, sering bahwa kita kehilangan, sehingga tertangkap satu dia seolah dia saja yang mencuri itu selama ini. Belum tentu. Makanya kita harus berhati-hati cara memandang. Terus seterusnya, kita yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, seperti halnya perlawanan tadi, orang lain mengontrol kita yang mengontrol diri sendiri. Kemudian berikutnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, orang lain itu kan dia yang mengontrol. Kita bisa mengontrol mungkin anak kita atau anak kecil yang bisa dipaksa. Jadi tidak bisa mengontrol orang lain. Seterusnya kolaborasi dengan teman sejawat, ya, kerjasama atau sosialisasi dengan teman rekan-rekan kita. Terusnya modelnya menang. Selanjutnya kita masuk dengan budaya positif. Nah inilah inti dari permasalahan yang ada di Guru Penggerak pada saat ini, yaitu budaya positif. Nah budaya positif ini adalah suatu nilai keyakinan dan kebiasaan positif yang dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang anak, yang sehingga anak tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah ini dia sebenarnya inti dari permasalahan kita, itu budaya positif. Nah seperti yang saya ulas tadi di awal, bahwa budaya positif ini yang utamanya ada beberapa hal itu. Pertama yaitu melaksanakan suatu keyakinan, kemudian cinta kebersamaan, kejujuran, religius, kepedulian, toleransi, nasionalisme. Nah inilah yang akan kita ditanamkan kepada anak tersebut. Nilai-nilai atau yang terbiasa seperti
mohon maaf Bapak Ibu, mungkin salaman sebelum masuk, atau mungkin mengucapkan assalamualaikum kepada sesama teman, atau mungkin baris dulu antrian sebelum masuk lokal, itu budaya positif. Nah seperti inilah sebenarnya kegiatan, atau mungkin senyum sapa hormat. Nah budaya yang inilah yang akan kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Kalau kita sudah melaksanakan sebagai guru, kita tentu harus disiplin, cepat lebih awal datang. Yang piket terutama tentu kita menyalami murid-murid yang datang, mempersilahkan masuk. Nah kita sudah belajar di LPJ kita sebagai guru, kita belajar pelayanan prima. Pelayanan prima inilah yang harus kita laksanakan sebenarnya kepada anak-anak kita. Bagaimana cara melayani orang, menyenangkan orang. Bagaimana kita menyayangi anak kita, melayani mereka, anak-anak kita ini dengan budaya positif ini. Apa-apa kegiatan perbuatan anak murid kita atau anak didik kita di sekolah ini yang baik, yang positif, nah ini yang akan kita dukung. Inilah tujuan dari budaya positif. Kita budayakan, kita biasakan. Budaya itu kan kebiasaan. Nah kita biasakan salaman, biasakan hormat, biasakan tegur, biasakan terima kasih. Sama halnya dengan di negara luar ya. Di negara luar saya contohkan sebagai di Jepang. Itu kata terima kasih itu padahal mereka bukan non muslim mayoritas. Kata terima kasih itu dalam satu hari di satu instansi dibuat. Bapak katakan satu SD kita ini ratusan kali kata terima kasih. Padahal itu sudah kalau jangan itu sudah satu nilai positif yang membuahkan pahala di agama Islam. Berpahala kita. Kenapa kita cara mengucapkan terima kasih? Padahal itu budaya positif. Ditolong teman, kita ucapkan terima kasih. Dipinjami teman kita sesuatu, roll atau pen atau buku, ucapkan terima kasih. Dibantu sedikit, ucapkan terima kasih. Itu di Jepang. Makanya mereka negara kecil, tapi salah satu negara maju di daerah Asia. Nah, itu dia. Jadi kita sebenarnya mencontoh yang baik-baik dari luar, budaya positif. Apa-apa yang positif yang dilaksanakan mereka itu mari kita tiru. Padahal kita itu betul-betul ucapkan terima kasih kalau kita sudah dibantu. Kenapa kita jangan? Ini bukan saja karena tugas saya atau sosialisasi sebagai bergerak, tapi sebagai ya nasihat kepada kita bersama. Mari sama-sama kita belajar positif yang baik-baik. Kemudian kita lanjut yaitu tentang disiplin positif. Yaitu merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid untuk melakukan sesuai dengan sesuatu tanpa sogokah, hukuman bahkan ancaman. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena diancam tadi, itulah yang kita tadi. Bukan karena takut dengan guru atau dijawab guru atau dihukum guru atau disuruh guru untuk pulang. Nah dia melaksanakan itu tidak. Dia umpama bersahabat kita bukan karena takutnya dengan kita. Dia bersahabat dari ikhlas, dari hatinya, karena sudah terbiasa. Atau dia mengucapkan salam, assalamualaikum bu. Nah, itu bukan dari karena paksaan atau karena disuruh kepala atau karena takut kepada guru kelas 6. Tidak, tapi agak dari dalam dirinya. Inilah salah satu budaya positif. Bukan karena diberikan umpama hadiah atau sogok, bukan itu, tapi datang dari dalam diri. Seterusnya yaitu tentang disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan universal. Karena dia sudah terbiasa tadi dengan kebiasaan positif yang baik ini, disiplin-disiplinnya itu, maka dia akan dapat penilaian secara universal. Ya seperti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita umat muslim. Kemudian bertanggung jawab anaknya itu bisa bertanggung jawab seperti yang di awal tadi. Kemudian timbul nilai kejujuran, kemudian timbul lagi kasih sayang antara sesama, kemudian ada rasa keadilan, kemudian sopan santun di antara sesama. Semua ini nilai positif yang datang dari budaya positif tadi. Kita lanjut lagi, kemudian setelah kita melaksanakan budaya positif, nah terciptalah profil pelajar Pancasila yang selama ini diinginkan oleh pemerintah. Profil pelajar Pancasila ini sudah dilaksanakan, kalau tidak salah itu kelas 1 di daerah kita dan kelas 4 ya, atau berapa. Yang mana pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu jelas
sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, Pancasila itu kedua namanya. Kemudian yang kedua, membuat kita mandiri. Mandiri itu sama dengan berdiri di kaki sendiri, tidak berdikari, tanpa bantuan orang, mandiri, mampu bergerak. Seperti bergerak ini, mandiri. Tidak disuruh kita berbuat baik. Saya contohkan, saya bukan menyombongkan diri, tapi dari 5 sekolah yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya kerjakan, maksudnya saya ditugaskan di 5 sekolah berpindah-pindah. Bukan lebih sebenarnya, kegiatan yang sepele. Contohnya ini, telong-telong yang di atas ini. Di setiap 5 sekolah yang saya duduki ini tidak pernah ada. Begitu saya buat, mudah-mudahan alhamdulillah setiap sekolah membuat. Di setiap kelas membuat. Saya masuk di 09, telong-telong. Saya buat telong-telong, semua kelas buat telong-telong. Saya masuk ke SD 22. Boleh kan? SD 22. Nah, di sini tidak ada telong-telong. Saya buat telong-telong, ikut semua telong-telong. Kemudian saya pindah lagi ke SD 07, demikian juga. Pindah lagi ke SD 01 seperti sekarang ini. Belum ada telong-telong sana. Berapa puluh tahun saya cuma SD dari sana. Tidak ada telong-telong seperti ini. Biasa-biasa di atas. Saya buatkan. Alhamdulillah ikut. Nah, salah satu ini perbuatan profil Pak Ardar Pelantar Selek harus paham itu budaya positif itu. Pokoknya yang baik laksanakan, pasti ada orang yang ikuti. Jarak itu yang baik dilaksanakan malah aja itu berarti juga ada protokol dalam hatinya. Nah, kemudian bernalar kritis sebagai profil pelajar Pancasila itu harus bernalar kritis, kemudian kreatif. Ya kreatif itu menciptakan yang baru, yang seperti yang Bapak tadi. Telok-telok itu kreatif namanya. Jadi ada kreatif, ada inovatif. Kalau inovatif, membuat perbuatan yang belum ada, yang belum atau jarang, belum pernah ada, dilaksanakan itu inovatif. Beda dengan kreatif. Kalau kreatif meniru atau mencontoh suatu perbuatan atau suatu tingkah yang sudah pernah ada, tapi belum jarang atau mungkin belum dilaksanakan. Salah satu contoh, kalau meja kita teleng, goyang, kita alas, biasa kan di alas orang. Nah, kalau kita alas supaya jangan goyang itu kreatif namanya. Enggak pernah dibilang. Tapi kalau inovatif beda lagi. Inovatif boleh dikatakan belum pernah ada atau terobosan baru dia inovatif. Nah itu yang diharapkan kepada kita guru. Kemudian baru bergotong royong, ya sebagaimana biasanya profil pelajar Pancasila itu kita harus selalu bergotong royong baik di dalam segi yang baik-baik, pertama mungkin gotong royong kerja sosial atau mungkin bergotong royong untuk kebaikan, membantu bencana atau menolong teman sakit dan sebagainya. Seterusnya itu berkebinekaan secara global. Berkebinekaan itu adalah sama dengan halnya dengan Pancasila itu lambang negara kita. Udah Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Berarti kita tidak membeda-bedakan baik suku, agama, ras, keturunan kita bedakan. Sama dengan halnya kita. Atau mungkin sukunya Mandailing, Batak, Minang, Jawa. Kita harus mengatakan kita berbineka, bernasional. Jadi kita sebagai seperti di Pasaman Barat ini, kita sebagai guru seharusnya harus atau boleh dikatakan wajib itu menguasai dua bahasa masing-masing. Kenapa? Karena bahasa di mayoritas di Pasaman Barat ini adalah bahasa Minang dengan bahasa Mandailing. Jadi orang Minang pun harus dengan bukan kepada ibu topik walaupun orang Minang sebaiknya kita harus pandai karena Pasaman Barat juga suku besar yaitu Mandailing dan Minang. Kita kalau nasional kita harus pandai, jangan merasa kami itu orang yang paling benar, tidak juga. Orang Jawa paling banyak, mereka tidak merasa yang paling benar. Nah, jadi kita pun sebagai orang Mandailing jangan menganggap dia paling Minang buat sendiri dia, jangan mau yang terjadi. Itulah yang kebinekaan itu. Kita harus menyadari itu. Untuk persatuan itu tidak boleh berbeda-bedakan agama, suku, bahasa dan lain-lain sebagainya. Nah, lanjut. Berikutnya itu keyakinan kelas. Nah, ini dari yang sudah saya singgung. Apa itu keyakinan kelas? Merupakan kesepakatan kelas yang berasal dari kesepakatan bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing karena kita kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Contoh keyakinan kelas adalah menjaga kebersihan, hadir tepat waktu, saling menjaga sopan santun, jujur, mandiri. Namun keyakinan kelas yang saya singgung tadi, ini bukan peraturan, bedanya. Kalau peraturan tadi datang dari guru. Saya buat peraturan, siapa terlambat hukum atau pulang atau menulis tulisan 10 baris atau berdiri di depan kelas, paksa hukumannya. Ini bukan
keyakinan ini disuruh anak-anak itu membuat aturan di lokal kita, suruh dia. Nah, apa-apa kira-kira yang penting untuk kita cuma mengarahkan. Arahkan anak-anak, kira-kira apa? Yang pertama, piket harus mengerjakan hadir sebelum atau 10 menit sebelum lonceng bel bunyi. Nah, itu salah satunya. Kita mengarahkan, bukan kita yang membuat. Nah, mereka yang meyakini, mereka yang menyepakati, kita tinggal mengokekan apa yang dibuat. Itulah keyakinan kelas itu. Jauh, sangat jauh. Saya bukan karena di acara ini saja, tapi di mengorta-ngorta di kedai itu. Ya sudah, sering saya empatkan itu. Beda peraturan dan keyakinan ini. Jadi seharusnya kita harus bisa di sekolah masing-masing membuat keyakinan kelas bukan peraturan. Nah, itu. Terus lanjut dari keyakinan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yaitu kalau bertahan tentu berhubungan dengan makanan pokok, sandang, pangan, papan. Kalau tidak ada makan kita mungkin bisa emosi, nah, ya kan? Atau tidak ada pakaian kita mungkin orang melihat kita akan janggal. Atau mungkin dengan papan tidak ada rumah kita tidur di mana? Nah, ini masalah untuk bertahan hidup yang tiga ini pokok. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita perlu semuanya kasih sayang. Kita semua manusia butuh bisa rasa diterima di suatu forum atau di satu perkumpulan. Tidak mungkin kita asing perasaan kita. Seperti Pak Taufik, kalau dia merasa asing dia tidak akan mau aja di sini. Tapi dia merasa diterima di sini. Atau Ibu Kiki kemarin, yang lain dengan agama kita mayoritas, dia merasa diterima sehingga dia senang di sini. Nah itulah sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan, kemudian kebebasan menentukan pilihan. Kita bebas menentukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan. Nah inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia berbuat sesuatu? Dasarnya dari sini. Karena kesenangan. Karena dia ingin bebas. Karena dia ingin menguasai orang. Itu maka dia berbuat. Atau dia karena ingin makan, belum makan dia ambilnya uang jajan anaknya. Pantas dia mencuri. Jadi jangan selalu menyalahkan anak. Nah itulah nanti kita setelah ini ada posisi segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru jangan kita kenapa kamu mencuri? Kamu kemarin kan juga mencuri, main pukul atau sebagainya. Tidak seperti itu sebenarnya. Ini yang harus kita rubah. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak kita itu, anak didik kita itu, mungkin dia makannya jam 5 kemarin sore. Jam 5 sore kan biasa itu, atau jam 6. Biasanya jam 5 udah makan anak kan? Enggak makan sampai pagi, enggak makan lagi karena malam. Coba pastikan. Bahkan paginya dia tidak makan lagi sekolah. Karena bubur dan segala macam. Jam 5 sore sampai jam 8 pagi. Tidak makan. Kira-kira lapar tidak itu? Pasti lapar. Makanya kadang-kadang anak itu berbuat. Karena dia kelaparan ini tadi. Mencuri uang teman atau sesuatu. Nah, jadi ada alasan. Semua perbuatan ada alasan. Dan kita lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol itu ada di sini, yaitu yang pertama menghukum. Kalau anak itu bersalah kita menghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, dibuat hukuman tersebut dia merasa bersalah. Jadi dia bisa berubah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita menghukum sebagai teman. Dia merasa teman kita. Yang kita hukum itu kita memang mau hukum dia, tapi dia merasa berteman dengan kita. Tapi ada efeknya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu pemantau sebagai pemantau kita sebagai pemantau. Yang kelima posisi manajer. Nah posisi manajer inilah intinya semua dari 5 posisi kontrol ini. Posisi manajer ini sama halnya dengan kita sebagai kepala sekolah. Karena kita yang memegang puncak. Jadi siapapun yang ingin atau memasuki sebagai guru penggerak nanti bahkan menteri pendidikan. Jadi makanya sudah instruksikan dari seluruh lembaga yang saya lihat di internet bahwa siapapun yang sudah mempunyai sertifikasi guru penggerak mohon diangkat sebagai pengawas dan kepala sekolah. Tapi kan tergantung kita juga. Berarti bapak mau kepala sekolah? Tentu. Kalau dia memang tidak mau kepala sekolah, tidak apa-apa kan. Cuma hak mereka itu lebih banyak.
Karena posisi kontrol manajer ini, kita yang menentukan sekolah, arah tujuan sekolah kita, budaya akustik yang bagaimana yang akan kita laksanakan. Kita yang kalau beliau kepala sekolah, saya membuat seperti ini, saya membuat melaksanakan aturan budaya akustik yang seperti ini. Tiba-tiba kepala sekolahnya memang dia tidak menantang, tapi acuh aja, tidak merespon, tidak memotivasi, tidak ada juga aja kan. Jadi kalau ada motivasi dari kepala sekolah, kita sebagai kepala sekolah, ayo laksanakan kurikulum merah, beri bagus, akan dukung dengan dana. Nah itu baru. Jadi nomor terakhirnya yang 5 kursi betul adalah manajer. Kita lanjut, yaitu 5 kursi betul itu penghukum, di mana nada suara penghukum itu akan tinggi dan menghati. Ya kemarin sudah saya bilang jangan ke sana lagi. Nah itu salah satu. Jadi agak emosinya agak tinggi. Kemudian seorang penghukum bisa kalau salah. Nah itu salah satu juga peraturan atau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kita hanya menggertak atau memaksa aturan itu berlaku. Kemudian mungkin kata-katanya kamu lagi, kemarin kamu, sekarang kamu. Nah kata-kata itu saya sebenarnya tidak bisa. Jadi mulai sekarang saya berharap kepada kita semua, mari kita berubah. Kesalahan setiap manusia pasti salah, tidak ada yang tidak salah. Berubah kalimatnya, kata-kata yang harus dilemparkan kepada mereka itu dirubah itu aja. Tidak ada manusia yang tidak salah, kita pun salah kan. Nah, jadi jangan selalu menyalahkan kata-kata yang seperti ini dilemparkan kepada mereka. Kamu selalu saja berbuat masalah. Nah, dan banyak anak akan berontak, marah, mendongkol, bahkan mendesak. Seperti kita hanya kalau anak umur kelahiran 70-an atau mungkin 65 sampai 70-an itu pasti kalau guru kelas 6 dulu itu kita kalau mungkin ingat kita dipukul dengan rolot sampai patah-patah segala macam itu kejam kan, dicubit, ditekek segala macam. Nah kalau kita yang IQ-nya menengah ke atas mungkin tidak ada dendam. Saya mohon maaf ya, tidak ada dendam. Tapi yang IQ di bawah itu pasti dendam. Kenapa? Saya sering bercerita kepada teman-teman itu yang sebaya di kelas 6 itu, dia masih dendam pada guru kelas 6 yang menyokong dia, menempel dia. Ada dia dendam. Tapi IQ menengah ke atas tidak akan dendam. Karena itu sudah perbuatannya, dia tanggung jawab dia bersalah. Kemudian selanjutnya itu membuat merasa bersalah. Apa maksudnya? Nada suaranya mulai lembut, kemudian mulai halus. Contoh kata-kata yang diucapkan, salah satunya, Bapak sempat kecewa padamu. Bagaimana kalau orang tuamu tahu berbuat salah seperti ini? Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Itu adalah salah satu. Jadi kalau anak itu salah, seperti ini kalimat-kalimatnya. Kalau dia sebagai berbuat bersalah, sehingga dia merasa bersalah. Bukan seperti yang pertama tadi kejam-kejam. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga, yaitu teman. Dia merasa berteman dengan kita yang membuat hubungan tersebut atau packing tadi. Itu nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahkan kalau bahasa sekarang seolah-olah pacaran lagi kita dengan anak kita. Kalau ibu dengan bapaknya seolah-olah berpacaran. Nah, cuma kadang-kadang di satu tempat itu karena kita sayang tidak ada berlaku seperti itu. Orang lain mungkin lain anggapnya kan, seolah-olah terlalu dekat dianggap kita pacaran. Masa dia kita sudah tua banget seperti mau pacaran dengan anak kecil, mungkin juga kan. Tapi kadang-kadang karena keakraban ini perlu keakraban. Nah perlulah kita buat seperti ayo lakukan nada demi bapak. Ayo nak silakan kerjakan nada ya demi bapak. Nah, ya mau dia bersalah. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa. Padahal udah salah ya. Saya tidak buat PR ya sudah untuk kali ini tidak apa-apa. Tapi nanti tolong bantu bapak ya bereskan PR-nya. Jadi dia akan dapat nilai dari jauh. Tidak dipaksa ya. Kemudian masa kamu tidak mau? Jangan itu mau. Apa kamu mau sendiri ya? Ayo sama-sama buatlah. Tidak ada paksaan. Kemudian dampaknya anak-anak menjadi ketergantungan pada guru. Harus guru yang guru supaya dia mau. Artinya kalau guru kita yang saya tadi, katakanlah guru kelas 6, yang guru kelas 5 yang menyuruh atau apa dia pemerintahnya tidak mau ya. Karena sudah terbiasa, karena dia hanya takut dan merasa teman yang beda. Apapun kesalahan dia kalau kita
yang merangkul dia. Sama halnya dengan satu di masyarakat kita, kalau ada seorang gila, orang gila, itu kebiasaan ada yang ditakutin. Nah itu merasa teman dia, satu-satu ada yang ditakutin. Nah itu dia. Kemudian dilanjut dengan berikutnya itu sebagai pemantau. Ada suara datar, kemudian formal, contoh kata yang diucapkan, apa peraturannya? Kalau si anak itu berlanggar, kita tanyakan, apa peraturannya? Tidak boleh terlambat, Pak. Nah, bagaimana kamu? Apakah kamu terlambat? Berarti kita menanyakan itu, Pak. Terusnya, apa konsekuensinya kalau melanggar? Kan dia tahu sendiri dari keyakinan tadi. Kalau melanggar, Pak, menulis kata saya mohon maaf 10 kali. Kalau itu dia langsung. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Dampaknya anak menjadi ketergantungan pada peraturan dan konsekuensi. Semua satu sampai 4 itu belum berarti maksimal. Nah, yang kelima ini baru dia sebagai manajer. Ini yang kelima kali. Sebagai manajer ada suara tulus, ikhlas, posisi manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahan apa yang telah dia laksanakan. Tindakan kesalahan dia yang mencari solusinya. Apa yang kita yakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu lakukan, kamu jadi orang seperti apa nanti? Jadi kalau dia bersalah, tanyakan dia. Seperti pertanyaan seperti ini. Nah, posisi kontrol inilah yang nomor 5 ini yang paling bagus tadi. Dari 5 posisi kontrol tadi. Jadi kita sebagai manajer itu sama yang kalau di sekolah kita pimpinan atau kepala sekolah. Nah, kita kalau takutnya sama kita. Orang lain yang berbuat kalau kita tidak dukung, tidak jalan juga. Tapi kalau kita sebagai manajer, orang lain berbuat dukung, kalau perlu bantu Anda. Itu baru oke. Nah, terus supaya murid masih melakukan kesalahan yang berulang-ulang, maka kita perlu melakukan segitiga restitusi namanya. Ini dia ilmu yang kedua. Jadi tadi dua positif. Posisi kontrol ilmu yang kedua yang paling tinggi di sini. Supaya kita guru sebelum yang belum memasuki guru penggerak, inilah yang sebenarnya yang ketiga yang paling bagus itu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah menstabilkan, pertama menstabilkan identitas kesalahan dari si murid atau si anak. Apabila si anak sudah melakukan kesalahan, stabilkan dulu. Jangan langsung salah. Kamu sini dulu kamu. Nah, seperti itu. Kita buatlah pertanyaannya. Ini yang pertama. Segitiga restitusi. Kita menanyakan atau mengucapkan kata-kata kepada itu, oh apa-apa, semua orang pasti bersalah. Jadi dia merasa dia tidak tahu dia pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu saja pernah. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang tidak membuat pilihan. Orang lain sudah pernah, jadi dia tidak merasa salah sendiri kan. Itu baru dia emosinya stabil. Baru kita masuk yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Mengapa tidak membuat pilihan? Oh begini Bu, kemarin saya kehujanan, terus saya agak demam sedikit, selamat tidur, lupa bikin pilihan Bu. Kenapa ada alasan dia buat? Atau kemarin Bu, saya diajak ibu belajar membantu ibu, sehingga capek-capek, saya ketiduran. Jadi tidak sempat berpikir, ada alasan dua-dua. Jangan kita mentang-mentang Bu, apapun alasan tidak diterima. Tidak seperti itu. Nah itulah dia namanya itu validasi. Tentu tindakan kita, tindakan yang salah itu kira-kira kenapa dia salah? Apakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, maksudnya ini adalah adakah cara yang lain yang lebih bagus untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Kalau dia tidak membuat pilihan, kenapa? Tidak ada cara lain. Oh ada apa? Apa itu kira-kira? Nanti kalau saya tidak buat berangkat bangunan, saya bilang sama ibu saya atau kakak saya, kalau saya ketiduran bangunkan saya Bu. Nah itu kan salah satu. Dia mencari solusi. Atau ibu dia, Bu, kalau saya nanti ketiduran, saya ada biaya Bu, saya lelah mau tidur bentar, bangunkan saya nanti. Berarti itu solusi dia, bukan kita buat solusi. Nah ini baru yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Baru keyakinan kelas itulah tadi peraturan yang Bapak yang saya bilang tadi, bahwa keyakinan kelas yang
akan dibuat di sekolah itu adalah salah satu keyakinan yang dilaksanakan. Nah, keyakinan kelas itu tentu suatu aturan yang berlaku di sekolah kita atau di kelas kita. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa keyakinan kelas yang telah kita langgar? Bagaimana solusinya? Jadi kita cuma menanyakan itu. Tidak, istilahnya secara kejam-kejam menyalahkan anak tersebut, tapi harus ditanyakan, kita atau kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang segitiga restitusi tersebut. Nah, harusnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan majelis guru dapat menerima hal tersebut dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq